Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi dengan NPM 24782013. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan implementasi aplikasi berbasis Django dengan konfigurasi project, model database, form input, views, sama routing URL-nya. Nah, yang pertama ini kita di penjelasan ininya. Nah, ini kan saya buat settingnya. Yang base dir itu mau nih, base, aduh, besar. Base dir pet file ini, resolver, parent. Nah, ini yang ini nih, yang base ini sampai sini ini digunakan untuk menentukan direktori utama project. Semua pet seperti template dan database akan mengacu ke sini. Nah, kalau yang masih kecepatannya. Nah, di secret key ini adalah kunci keamanan Django. Nah, digunakan untuk enkripsi dan harus dirahasiakan. Debugnya nih, yang debug ini sama dengan true ini. Jika true, maka error akan ditampilkan secara detail. Digunakan saat development. Nah, terus lanjut. Nah, yang kemarin kan cuma sampai yang Django static file. Nah, terus ditambahin main app ini. Kenapa ditambahin main app? Nah, bagian ini berisi daftar aplikasi yang digunakan saat menambahkan main app sebagai aplikasi utama. Nah, yang ke ini template-nya mana? Nih, yang ini base dir ini. Nah, menentukan folder untuk file HTML tepat. Nah, file HTML itu template ini digunakan untuk digunakan untuk menampilkan data ke user. Ya. Terus mana tadi? Kekuatan ini engine. Nah, engine di Django, DB backend dan Postgres ini SQL. Nah, saya menggunakan Postgres itu sebagai database-nya. Nah, saya gunain Postgres ini itu buat database-nya. Nah, detailnya itu kayak ada nama. Nah, name-nya itu Smart City DB, nanti di Postgres-nya saya tunjukin. Nah, user-nya itu Postgres. Nah, port-nya 5432. Nah, di Django kan menyimpan semua data ke database ini. Dia ini kan menyimpan semua data itu di Postgres ini. Nah, terus kita lari ke model yang di main app ya. Nah, kelas kita tuh buat table-nya gitu. Table, terus yang file ini masih yang nah ini yang luar sini menyimpan judul laporan, terus kategorinya untuk kategori laporan, deskripsinya itu untuk isi laporan. Nah, terus yang lokasi itu untuk lokasi kejadiannya. Kalau status itu kayak laporan atau default reporternya. Nah, create at ini kayak waktu dibuat otomatis. Nah, di kesimpulan model itu kayak kita tuh akan otomatis dibuat menjadi table di database menggunakan migration. Nah, terus kita lanjut ke forms. Nah, ini forms. Nah, di lab 3 di lab 2 itu belum ada forms pay. Nanti kita buat di lab 3. Nah, di forms pay itu digunakan file ini digunakan untuk membuat form inputnya. Nah, yang kayak import form ini, report ini membuka form dengan model. Nah, yang kalau kelas import ini kan sama kan, kita tuh menggunakan model agar lebih praktis saja. Nah, file yang kita buat di form itu kayak title. Ini title, nanti ada kategori, description, sama location. Nanti kita lihat ya masih di portnya. Nah, terus penjelasan di ke view-nya ya. Nah,
ini bagian penting nih. Nah, dia menampilkan logika aplikasi misalnya kayak dev report list, terus kayak report apa tuh mana ya? Nah ini kayak kita tuh mengambil semua data dari database kayak gitu. Nah kalau Retrun ini kita tuh kayak menampilkan halaman HTML. Nah kalau yang create ini di sini yang dev add ini jika metode itu post. Terus ini yang validasi yang valid ini. Nah ini kayak datanya tuh disimpan ke database. Nah yang terus yang ke di bawahnya itu update-nya itu kayak kita edit report ini sama yang report get report. Nah ini get ini report ini. Nah mengambil data berdasarkan ID. Terus kayak from ini mana from ini itu kayak dia tuh mengedit data lama. Nah dev ini sama report delete itu kayak kita menghapus data dari database. HTTPS itu mana ya? Oh ini yang dev welcome tuh yang ucapan selamat. Mana ya? Nah ini welcome request ini kayak kita tuh ya dengan teks sederhana tanpa HTML bisa. Yang di WRS-nya mana WRS ini yang di project kita ya. Peta admin itu ini akses ke halaman admin. Terus ini kayak ke welcome, ini main, ini ke about, ini ke kontak, ini ke main WRS-nya. Kayak gitu lah istilahnya. Nah, terus udah sih kayaknya penjelasannya di sini. Nah, kemarin kan cuma sampai di sini nggak dapat konteks ikut. Nah, kenapa? Terus yang ditambahin ke yang ini main app di sini. Nah, terus cara kita mau bikin itu kan, bikin apa sih? Hanya, nah yang di main app kita tambahin. Yang kemarin kan cuma contohnya selamat datang Bandar Lampung. Terus kita banyak edit seperti ini. Kita buat bikin memuatan kayak table-table itu. Nah itu add reportnya. Nah coba kalau kita ke ini ya ke mana ke ini ya. Sebelum ke sini kita lihat dulu. Ini kan udah running nih. Mana tadi ya? Ini kan udah saya jalanin yang ini. Ini kan udah oke karena migration. Aduh kecepatan terus ya. Ini kan oke, migration udah oke ke semua. Itu biar nanti pas kalau kita ke cuma di apa yang di nanti. Nah ini kan udah di running kan udah bisa kan ini HTTP udah keluar kan. Tadi tuh kalau misalnya kalau kita di home sini dia nanti pasang dia nggak bakal keluar kayak gini kayak default gitu. Nah terus kita tambah aja nih di sini tambahkan laporan misalnya titelnya itu apa fasilitas terus kategorinya kolam renang jadi kolam renang. Nah di sini deskripsinya tulis aja kayak airnya kotor jarang dibersihin. Nah lokasinya apa misalnya di Bandar Lampung. Nah, kalau kita simpan kayak gitu kan tuh kolam renang
kalau bisa kita lihat juga, kalau misalnya kita add, kalau kita add kemana, kalau di add kita balik sini lagi. Nah, coba kita ke ini ya, ke Postgres-nya. Mana tadi Postgres-nya? Kita tuh bisa lihat ini loh, apa sih kayaknya, kayak apa namanya, riwayat dia ini, riwayat dia itu kesimpan apa enggak di sini. Nah, kita caranya tuh gini aja, bisa kita ketik apa sih namanya, kayak select, kita select bintang spasi from main, sabar, main app, from main app report kita enter. Oh, ini kurangnya apa? Kurang tanda ini. S. Hah? Salah. Nice. Udah kan dia keluar betul. Dia di create apa? Bukan statusnya error quarter. Nah, kalau misalnya kita delete, kasih. Nah, coba lagi di bagian ini. Nah, kita close, kita buka lagi. Aduh, select. Kasih ini from main app, report. Nah, yes. Kok salah sih? Select tadi bisa yes. Oh, ini salah ini. Nah, sabar. Pembahasan kayak gini CT harusnya. Harusnya udah CT. Ntar. Nah, hilang kan? Tadi kan ada, sekarang hilang. Nah, kayaknya udah cukup sekian video hari ini. Nah, terus kayak yang kita dapat simpulkan itu bahwa Django mempermudah penggunaan aplikasi web. Nah, contohnya dapat diimplementasikan dengan mudah. MFC-nya membantu pengenalan kode
secara mudah, seperti itulah. Nah, kayaknya udah deh, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.